ITB Institut Tilas Bung Karno supir asup di gigi doraka udar ador binaraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda Wilujeng tepang disarang abdi Pandu Alfia di channel YouTube di Pandu Alfia. Oke, dari benten ayeuna abdi hoyong sharing-sharing deui sareng Baraya Sunda perkawis bentena kecap kirata sareng kecap memet. Abi teterangnya nyebatna kecap kirata atau napi bahasa kirata pokokna mah kirata sareng kecap memet. Tapi saat akan lanjut karena videona tong hilap di subscribe heula terus tong hilap di like. Oke, tong hilap di share ke sosial media. Ame sadayana terang bahwa di Sunda teh aya oge nu namina kecap kirata sareng kecap memet. Tadina videona abdi ke bade ngangge bahasa Indonesia seperti biasa. Janten sadayana meh ngartos ame terang bahwa di Sunda teh aya nu namina kecap kirata sareng aya nu namina kecap memet. Oke, langsung aja ke videona. Jadi di Sunda juga ada yang namanya kecap kirata. Di bahasa lain juga ada kecap kirata ya. Nah, kecap kirata di dalam bahasa Sunda itu artinya adalah bahasa plesetan atau kata plesetan gitu dari kata aslinya. Nah, kirata itu merupakan kepanjangan dari dikira-kira sangkan jadi nyata gitu. Kok sangkan jadi nyata? Karena memang kecap kirata itu seperti arti sesungguhnya dari kata tersebut, padahal itu tuh hanya arti plesetan aja. Contohnya itu kayak dosa, meledos teka rasa. Jadi dosa itu kan kalau kita ngelakuin dosa itu kan nggak kerasa. Jadi meledos itu kayak keluar tapi nggak kerasa gitu. Nah, itu kan kayak mendekati kenyataan ya. Jadi dikira-kira singkatannya sampai mendekati dalam arti kenyataannya gitu. Tapi sebenarnya itu hanya plesetan dan bukan arti sebenarnya. Dan memang suka dianggap sebagai kayak oh iya ya bener dosa meledos teka rasa. Karena memang kirata itu dibuat hingga mendekati kenyataannya. Jadi seperti arti asli dari kata tersebut gitu. Nah, asal-usul kecap kirata ini, jadi dulunya orang Sunda itu memang suka memanjang-manjangkan dan menyingkat-nyingkat suatu kata atau suatu kecap. Karena memang orang Sunda itu pada dasarnya memang suka bercanda gitu. Nah, jadi memang kecap ini tuh suka adanya di dalam bebodoran. Bebodoran itu kayak acara-acara Sunda yang memang ada lawak-lawaknya gitu. Kayak misalnya calung, angklung, wayang. Nah, itu tuh suka pakai kecap kirata gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke contohnya dari kirata. Yang pertama itu ada dosa, meledos teka rasa, kalana dipancal salilana, lancingan dilaan bisi kaisingan, DCA bacok cangkang aqua, ITB Institut Tilas Bung Karno, kursi cokor di sisi, supir asup di gigi doraka udar ador binaraka, dewasa gede wadul kasasaha, guru digugu jeung ditiru, dasi dina dada ngarah aksi. Nah, itu jadi bahasa kirata itu memang mendekati arti dari kata tersebut, jadi terlihat seperti sebuah kenyataan gitu. Jadi terlihat seperti oh iya ini tuh nyatanya memang artinya seperti ini gitu. Nah, terus nih kalau kecap memet itu berbeda ya. Jadi kalau kecap memet itu merupakan singkatan-singkatan yang dibangun dari beberapa suku kata. Suku kata itu apa sih? Suku kata itu jadi misalnya kayak gini, ada kata kamus. Nah, kamus jadi kayak gitu. Terus ada kata kirata. Nah, itu suku katanya 3 gitu. Jadi yang kita ucapkannya gitu, bukan hurufnya ya. Kirata jadi satu napas, ki satu napasan, ra satu napas, ta satu napas. Nah, jadi suku kata itu yang diucapkan dengan satu napas. Nah, jadi kalau kecap memet itu tuh pembentukan kata baru gitu. Karena misalnya ada makanan itu gak tahu namanya, terus dibuatkanlah kecap memet. Nah, dibuatkan kata baru dengan menyingkat kata tersebut. Misalnya mau dari cara pembuatannya atau mau dari bahannya, pokoknya kata yang dibuat dari singkatan asal usul barang tersebut gitu intinya ya. Contohnya itu ada cireng. Cireng itu maksudnya aci digoreng. Nah, ci-nya itu kan suku kata kedua dari kata aci. Nah, digoreng rengnya itu suku kata terakhir dari kata goreng gitu.
Nah, terus kecap memet atau singkatan dari suku kata itu banyak banget ya contohnya di dalam bahasa Sunda, apalagi di dalam singkatan makanan, karena banyak banget makanan di dalam Sunda yang tidak memiliki nama sehingga dibuatkanlah kecap memetnya gitu. Contohnya cireng, aci digoreng, cipuk, aci jeung kurupuk, cimol, aci digemol, cilok, aci dicolok, citrak, aci ngabeletrak, cibay, aci ngagebay, comro, oncom di jero, misro, amis di jero, tehu, toge jeung tahu, batagor, baso, tahu goreng. Jadi memang banyaknya itu di makanan, tapi ada juga di kata lain, misalnya ada tumor, tuman, molor. Itu jadi pokoknya segitu aja ya contoh dari aku. Kalian mau nambahin di bawah contoh-contohnya. Terus kalau misalnya aku salah, ada yang dikelompokin, misalnya kelompok kecap memet tapi aku kelompokin kecap kirata, coba kalian benerin, soalnya aku juga baru tahu beberapa bulan yang lalu, cuman aku tuh masih mempelajarinya gitu, takutnya salah sampainya gitu. Jadi kalau misalnya aku ada yang salah ngelompokin kecap kirata sama kecap memet, coba dibenerin di bawah. Terus kalau misalnya kalian mau buat tambahin kecap memet sama kecap kiratanya, boleh tambahin di bawah biar kita sama-sama tahu kalau kecap kirata sama kecap memet itu banyak contohnya gitu ya. Makasih banget yang udah stay di channel aku. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sama satu lagi, jangan lupa kirimin cerita horor kalian ke email yang ada di bawah ini, karena aku mau cobain cerita pakai bahasa Sunda, tapi cerita horor ya, soalnya kalau cerita-cerita biasa kayaknya kurang asik gitu. Jadi kirimin cerita kalian di bawah, di email yang di bawah, cerita horor pakai bahasa Sunda tentunya. Jadi kita bakalan belajar sama-sama bahasa Sunda lewat cerita atau lewat dongeng, oke? Hatur nuhun pisan kanu tos nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.